Bab 2965. Namanya tersebar ke seluruh gunung sihir, terutama ketua Paviliun Harta Karun, yang juga salah satu komandan Paviliun Sanhai di wilayah gunung sihir, yang sama sekali tidak akan merusak reputasinya selama ini karena hal ini. Pada token emas kata Xuanlu digambar dan diserahkan kepada Zumalong. Aku ingin tahu apa arti dua karakter ini di zaman kuno, kata Eric Qin. Apakah teman seiman memiliki petunjuk? Zumalong mengerutkan keningnya. Melihat Eric Qin kebingungan, Zumalong menjelaskan, kata Xuanlu, terlihat seperti singkatan dari beberapa karakter. Jika mencarinya seperti ini, Paviliun Harta Karun akan melakukan yang terbaik, tetapi mungkin butuh waktu yang sedikit lebih lama. Itu tertulis pada sebuah token, kata Eric Qin. Token galaksi. Zumalong terkejut. Benar. Eric Qin langsung mengeluarkan token galaksi emas. Bahkan jika dirinya tidak mengatakannya, mungkin keluarga Fan akan menyebarkan berita dalam beberapa hari, dan ketua Paviliun Harta Karun tidak dapat menebak tujuannya tanpa melihatnya. Lebih baik sedikit lebih lugas, sehingga pihak lain dapat menemukannya lebih cepat. Teman seiman Cheng, aku telah mengetahuinya, aku akan memberimu kabar dalam 10 hari. Zumalong mengangguk, mengingat kata-kata di atas token, dan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Eric Qin dan Vinola Su kembali ke Sekte Kebenaran. Vinola Su terus memantapkan kultivasinya, dan Eric Qin juga masuk ke dalam ruang rahasia, mengembalikan reiki kerohanian yang hilang. Semuanya berjalan seperti biasa, tetapi dalam gunung sihir, dalam sehari, itu sekali lagi diguncang oleh Eric Qin, yang menyebabkan banyak gelombang. Hal pertama yang diketahui semua orang adalah perubahan nama di daftar galaksi. Saat daftar galaksi keluar, selain 90 kultivator yang diberikan oleh Paviliun Harta Karun, ada juga berbagai tokoh yang membeli daftar tersebut. Bagaimanapun juga, pembukaan wilayah rahasia galaksi adalah acara besar yang terjadi dalam 2000 tahun sekali di Gunung Sihir. Banyak kekuatan juga ingin membeli daftar untuk mengetahui siapa di antara para kultivator muda yang dibanggakan oleh orang banyak, siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Yang mengejutkan semua orang, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa peringkat telah berubah begitu banyak pada hari pertama daftar itu keluar. Misalnya, Jerome Lu, yang telah naik 1 peringkat, atau turun 2 atau 3 peringkat sebelumnya, sama sekali tidak terkecuali, tetapi pada dasarnya masih mempertahankan peringkat yang hampir tidak berubah. Lagi pula, meskipun akan ada perubahan dalam daftar galaksi, tapi itu semua terjadi saat menjelang pembukaan wilayah rahasia, dan banyak kultivator pergi ke jurang galaksi, karena kontak mereka satu sama lain, banyak kartu truf terungkap, dan banyak variabel muncul. Tetapi pada hari pertama daftar itu muncul, Eric Qin naik dari peringkat ke-99 ke peringkat ke-52, hampir melewati jarak setengah dari daftar. Kemampuan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak lahirnya daftar galaksi. Kerumunan tercengang, dan banyak orang tidak percaya, berpikir bahwa Paviliun Harta Karun telah salah menulis peringkat. Eric Qin, seorang leluhur perintis di sebuah sekte kecil, apa sebenarnya yang dia lakukan untuk bisa melintasi lebih dari 40 pejuang kebanggaan dalam satu langkah? Bagaimana mungkin peringkatnya melampaui 47 orang dalam waktu 1 jam? Itu pasti adalah sebuah kesalahan. Aku ingat pada 2000 tahun yang lalu, yang paling hebat hanya melampaui 20 dalam 1 hari, tetapi ini malah 2 kali lipatnya. Rekor tertinggi dalam daftar galaksi adalah pada 36.000 tahun yang lalu, ketika seorang jenius naik 28 peringkat, dan sama sekali tidak semenakutkan saat ini. Siapa sebenarnya Hario Cheng ini? Aku ingin tahu semua informasi tentang orang ini dalam 1 jam. Nama samaran Eric Qin, kini menyapu seluruh gunung sihir. Dahulu, hanya sebagian dari wilayah Sekte Pedang berada, banyak kultivator yang mengetahui nama dan kekuatan Eric Qin. Tetapi pada saat ini, 4 sekte besar, serta sekte dan keluarga yang lebih menengah, juga mulai memperhatikan Eric Qin. Untuk sesaat, transmisi suara muncul dari segala arah seperti hujan. Banyak tokoh besar mengirim orang untuk bertanya kepada Paviliun Harta Karun, apakah terdapat masalah atau tidak.
Ada juga siapa sebenarnya Eric Kin ini. Dia memiliki token emas yang belum pernah muncul, dan mampu menekan banyak pejuang kebanggaan di Gunung Sihir. Selanjutnya, meski Paviliun Harta Karun tidak langsung menjawab massa, mereka menambahkan catatan baru pada daftar galaksi dan kolom prestasi Eric Kin. Leluhur perintis Sekte Kebenaran, Hario Cheng, membunuh 16 orang dari 18 raja jahat di Gunung Fengjiao pada siang hari ini. Dia membunuh Zhony Li, ketua dari raja jahat, dengan fatal. Zhony Li meninggal dengan 2 jurus, dan Hario Cheng sama sekali tidak terluka. Setelah itu, 2 raja jahat yang tersisa juga dihancurkan berturut-turut. 18 raja jahat telah musnah. Segera setelah teks ini muncul, energi dingin kembali muncul di Gunung Sihir. Walaupun penggalan Paviliun Harta Karun ini tidak panjang, namun tertulis dengan sangat jelas. Lembah Gunung Fengjiao, bukankah itu adalah tempat istana raja jahat berada? Orang bernama Hario Cheng ini mendobrak sarang orang lain. Tidak hanya itu, apalagi ke-16 orang dari 18 raja jahat berada di sana, tetapi semuanya terbunuh oleh 1 jurus. Lalu Zhony Li yang berada fase penilaian puncak 1 penurunan, juga dibunuh dalam 2 jurus. Ini benar-benar sangat tidak bisa dipercaya. Paviliun Harta Karun menulis bahwa Hario Cheng ini baru mencapai fase penilaian tahap awal, seorang kultivasi tahap awal, hanya menggunakan 2 jurus untuk membunuh 1 penurunan puncak. Apakah karena aku merasa aneh karena jarang melihat hal ini, atau memang orang ini terlalu hebat? Penjelasan Paviliun Harta Karun, ditambah para kultivator yang mencari kabar Eric Kin kali ini, transmisi suara kembali hadir dengan informasi yang lebih detail, membuat Gunung Sihir kembali mendidih. Tidak hanya 1 jurus, tapi beberapa orang terbunuh oleh 1 tebasan pedang. Zhony Li itu hanya menyerang sekali, kemudian dia tidak bergerak, dan ditembus oleh roh, kemudian jiwa dewanya musnah. 18 raja jahat, mereka adalah seorang kultivator jahat yang kuat di Gunung Sihir. Aku tidak menyangka bahwa 1 orang akan menghancurkan seluruh orang ini hari ini. Pada saat ini, para tokoh besar ini akhirnya mengerti kenapa Eric Kin dapat meningkat 2 kali berturut-turut dalam 1 jam, dan melompat sejauh 47 peringkat. Zhony Li, yang juga merupakan seorang kultivator jahat yang sangat kuat, dan banyak ketua sekte tingkat menengah, berpikir bahwa mereka tidak dapat membunuh dengan 2 jurus. Tapi Eric Kin, yang merupakan seorang pemuda, dapat melakukannya. Tidak tahu kenapa kedua belah pihak bisa saling bertarung. Aku mendengar bahwa mereka meracuni kultivator Sekte Kebenaran yang tidak bersalah demi token emas. Hal ini menyebabkan pria itu menjadi marah dan segera melakukan serangan mematikan. Di antara 18 kultivator jahat, beberapa dari mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi kepala mereka juga dipenggal dengan pedang. Anak ini terlalu pendendam. Demi 6 muridnya, dia membunuh 18 raja jahat, dan mengancam akan membalas dendam 100 kali, dan tidak akan melepaskan orang itu sampai mati. Kemudian, lebih banyak informasi keluar, dan semua orang tahu alasan kenapa Eric Kin menghancurkan 18 raja jahat. Sebarkan perintahku, idiot mana dalam klan yang berani memprovokasi kultivator Sekte Kebenaran demi token emas, akan langsung ditendang keluar dari klan. Segera lakukan transmisi suara pada Putra Suci, dan minta dia untuk kembali ke sini. Jika menyinggung orang gila ini, sekteku tidak akan pernah memiliki kedamaian. Tidak perlu terburu-buru merebut token emas, akan ada kesempatan di jurang galaksi. Ingatkan semua murid bahwa boleh merebut token emas, tapi ingat untuk tidak menyentuh batas orang ini. Semua kekuatan terus mengirimkan transmisi suara, tetapi kali ini bukan untuk menyampaikan berita, tetapi untuk mengingatkan para kultivator dari dalam sekte untuk berhati-hati dan tidak memprovokasi Sekte Kebenaran. Di dalam perahu roh di tengah hutan belantara, melihat peringkat Eric Kin dalam daftar, Jerome Lu melemparkan cangkir teh dengan marah. Dia sombong dan arogan, mengira dia berada di dalam peringkat 50 besar, akibatnya, setelah menghancurkan sekte sihir kecil, dia meningkatkan peringkatnya lagi, tetapi kembali diturunkan oleh Eric Kin. Di dalam sekte HOIW, wajah Gyoker Fan memerah, dan setelah membaca daftar galaksi 3 kali, dia akhirnya yakin bahwa itu benar. Dia berada di peringkat 96,
dan pernah berada di atas peringkat Eric Kin, membuat dirinya merasa sangat gembira. Bersambung.